Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirpa Febrianti dengan NIM 123700337. Di sini saya akan memaparkan dan mempresentasikan tentang algoritma astronomi ilmu falak berbasis pemrograman Python. Di mana di sini saya akan memilih 3 materi yang akan dijelaskan dan akan dicoba ulang untuk kode-kodenya. Nah, yang pertama di bab 2 yaitu algoritma menentukan waktu sholat, di mana algoritma ini adalah karya utama dari Syekh Tahir Jalaluddin Al-Minangkabawi di 1869 sampai 1956, yaitu kitab Patikiran pada yang menentukan waktu yang 5 dan hala kiblat dengan logaritma, dan kitab Natizal al-Ulum. Dalam 2 kitab tersebut Syekh Tahir Jalaluddin memperkenalkan metode trigonometri bola dalam menentukan waktu sholat. Nah, pertama di sini adalah sudut waktu matahari pada al-dair, di mana ini adalah salah satu parameter yang dibutuhkan dalam perhitungan awal waktu sholat. Jadi segitiga bola itu diilustrasikan seperti ini, di mana untuk perhitungannya itu seperti ini, cos A B C, dan di sini itu sinusnya itu sin A per sin A besar sama dengan sin B per sin B besar, dan seterusnya. Ini untuk persamaannya. Selanjutnya adalah deklinasi matahari atau mil asyam, di mana ini itu dalam setahun dapat diilustrasikan sebagai gambar berikut ini. Yang ketiganya di ini tuh equation of time, di mana ini didefinisikan sebagai selisih antara waktu rata-rata transit matahari dan waktu transit matahari yang sesungguhnya. Nah, ini adalah equator of time dalam setahun untuk grafiknya. Nah, untuk ini berdasarkan formulasi menentukan waktu sholat, di mana di sini ada waktu zuhur. Dari kitab Patikiran itu diketahui bahwa zuhur itu dimulai setelah tergelincirnya matahari atau posisi matahari berada di garis meridiannya. Jadi waktu ini berdasarkan waktu sesaat sebelum waktu asar dimulai. Jadi di sini zuhur sama dengan 12 J min E per 60 min KWD plus iktihad. Jadi ini itu adalah persamaannya, di mana KWD itu koreksi waktu daerah sesuai dengan persamaannya, dan serta E itu ekuator dari uptime-nya. Nah, untuk waktu asarnya di sini berdasarkan 2 pendapat, yaitu mazhab Imam Syafi'i, dan diawali saat bayangan benda melebihi dirinya, yaitu A sama dengan kosab min 1 dalam kurung 1 plus tan min delta. Sedangkan mazhab Imam Hanafi, waktu asar diawali saat bayangan benda 2 kali melebihi dirinya, yaitu A min kot min 1 dan seterusnya. Jadi untuk rumus berakhir asar itu sesaat sebelum matahari terbenam, yaitu asar sama dengan zuhur plus 1/15 T ashar, atau ashar sama dengan zuhur plus 1/15 cos min 1 sin A min sin, dan seterusnya. Nah, untuk waktu maghrib di sini dimulai setelah matahari terbenam, atau berakhir dengan kata lain matahari itu terbenam dengan menit busur sebesar minus 0,833 derajat di bawah cakrawala atau horizon. Waktu maghrib itu berakhir saat safak berakhir, sehingga waktu isya itu dimulai. Jadi maghrib itu zuhur plus 1/15 T maghrib. Nah, untuk maghribnya itu sama dengan zuhur plus 1/15 cos min 1 sin D min, dan seterusnya. Jadi D di sini itu sudut depresi sebesar yang
yang tadi yaitu negatif 0,833 derajat. Nah, untuk waktu Isya di mana dimulai setelah waktu maghrib, yaitu dapat diamati saat hilangnya syafaq sehingga langit itu mulai gelap. Jadi waktu Isya itu berakhir saat mulainya fajar shading. Nah, untuk Isya, zuhur plus 1/15 T Isya di mana Isyanya itu 15 cos min 1 dan sin AIT dan seterusnya. Jadi di sini dalam kitab Fatih Kiraan diketahui bahwa waktu Isya atau nilai AIT astronomi Islamic twice adalah negatif 18 derajat. Dan untuk waktu subuh yaitu dimulai saat fajar sidik atau syub sidik dapat diamati dengan terdapatnya cahaya putih sepanjang ufuk timur. Jadi waktu ini berakhir sesaat sebelum matahari akan terbit, yaitu syuruk. Nah, untuk rumusnya itu di subuh sama dengan zuhur min 1/15 T subuh. Untuk subuhnya itu 1/15 cos min 1 sin AIT sin dan seterusnya. Nah, dalam kitab Fatih Qiraah juga diketahui bahwa untuk waktu subuh pada AIT atau astronomi Islamic twice nilainya itu sebesar negatif 20 derajat dengan garis lintang dan sudut deklinasinya. Nah, kita langsung ke programnya saja. Di sini ada program yang telah saya salin dan telah saya perbaharui sebelumnya. Nah, ini adalah programnya, di mana untuk algoritma programnya di sini untuk di sini waktu sholat metode ilmu falak di sini itu adalah komentar. Jadi ini tuh tidak akan dieksekusi oleh Python. Di sini tuh hanya sebagai judul program atau yang akan menjelaskan tujuan dari program ini. Nah, di sini ada input math, di mana input math ini itu yang akan mengimport modul matematika Python secara umum. Nah, di bawah import math itu ada format import, di mana ada sin, cos, tan, asin, akos, atan, radians, degrees, pi, dan squared. Nah, jadi kita itu tidak perlu menulis sin, mat, cos, dan seterusnya di dalam program. Jadi kita langsung menulisnya di perpustakaannya. Jadi ini tuh akan lebih bersih dan mudah dibaca itu. Nah, di sini sin, cos, tan ini sendiri sebagai trigonometri. Untuk asin, akos, dan atan itu sebagai inverse dari trigonometri itu sendiri. Radians itu yaitu adalah derajat, karena di sini kita menggunakan derajat, jadi kita di sini menggunakan radians. Untuk degrees itu adalah radian. Jadi radian itu adalah derajatnya. Jadi untuk membalikan. Nah, untuk V ini di sini adalah konstanta pi. Dan squared itu adalah akar kuadratnya. Nah, untuk di sini header atau waktu sholat, masjid jami dan seterusnya. Maaf, ini tuh belum diganti. Selanjutnya kita running. Nah, ini adalah waktu sholat yang dihasilkan untuk di daerah saya pada kode program ini. Nah, di sini ada lintang lokasi di negatif 6, bujurnya itu di 107, dan tanggalnya itu di 1 Januari. Nah, ini itu keakuratannya itu mungkin 2-3 menit, berbeda dengan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, tapi ini cukup akurat. Di sini ada imsyaknya itu di jam 4-an, dan untuk subuhnya itu ini untuk perbedaan imsyak dan subuhnya itu masih ada ya. Untuk terbitnya, ini adalah waktu terbit. Dan ini adalah duha. Jadi ini adalah waktu-waktu duha atau waktu pertama kali
sudah masuk ke waktu duhanya. Dan ini ada waktu zuhur di jam 11 dan ini itu langsung aja ya di tanggal 31 itu waktu zuhurnya itu di 12.05 dan untuk waktu asyarnya itu di jam 3:30. Ini di tanggal 31 adalah 3:30 pas. Dan untuk waktu maghribnya di sini lebih. Jadi ketika di akhir di tanggal 31 dan untuk waktu isyanya itu ada dari jam 7:30 kurang 6 sampai 7:30 lebih 4. Nah, ini adalah output yang dihasilkannya. Oke, kita lanjutkan ke materi ketiga, itu bab 3, dimana di sini adalah metode trigonometri bola arah kiblat dalam manuskrip kuno, atau algoritma menentukan arah kiblat menggunakan trigonometrik bola. Nah, asal kata kiblat itu sendiri itu adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu arah, di mana ini merujuk ke arah Ka'bah yang berada di Masjidil Haram, Mekah. Nah, untuk kiblat itu sendiri sangat diperlukan oleh umat Islam untuk berbagai keperluan ibadah sehari-hari. Nah, tentang arah kiblat itu sendiri itu terdapat pada kitab Al-Masjidi karya Abu Al-Wafa Al-Buruzani 940 sampai 998 Masehi. Selain itu, di Indonesia atau di Nusantara, penggunaan trigonometri bola terdapat dalam kitab Syekh Tahlil Jalaluddin Al-Minangkabawi di 1869 sampai 1956 Masehi, yang merupakan sepupu dari Syekh Abdul Ahmad Khalib Al-Minangkabawi. Selain itu, manuskrip kitab Al-Masjidi karya Abu Al-Wafa Al-Burjani ini itu tersimpan di MSR Bibliothèque Nationale di French atau di France. Ini itu pada tahun 2020 itu diterjemahkan dan dibuat analisisnya oleh Bapak itu sendiri. Ini adalah ini adalah manuskrip dalam kitab tersebut. Nah, di sini ini adalah contoh dari ilustrasi trigonometri segitiga bola dalam menentukan arah kiblat di suatu lokasi. Jadi ini adalah ilustrasinya. Nah, ini adalah rumusnya, di mana persamaan trigonometri segitiga bola itu di tan Ki sama dengan sin dan seterusnya. Nah, ini adalah keterangannya. Jadi pada dekade ini tuh diciptakan teknologi yang menentukan arah suatu lokasi dengan nilai koordinat latitude dan longitude yang bernama Global Position System atau GPS. Nah, ini adalah sebuah teknologi microcontroller algoritma yang memudahkan banyak orang untuk menentukan lokasi. Jadi ini juga yang akan kita pakai untuk program ini. Nah, ini adalah persamaannya dan penurunan rumusnya. Nah, kita langsung ke programnya saja. Nah, ini adalah program kiblat masjid atau program masjid pada hari ini. Pada bab ini. Nah, di sini terdapat program menentukan arah kiblat. Metode trigonometri bola ini adalah fungsi identitas dari program tersebut yang menjelaskan tujuan dan metodenya. Nah, ini adalah input sin, costan, atan, kuadrat, radians, dan degrees.
Nah, ini adalah import pustaka matematikanya, di mana di sini sin cos tan itu sebagai fungsi trigonometri, a tan kuadrat itu inverse tangen dengan kuadrat yang sangat benar, radiansnya itu konversi derajat ke radian, dan degrees itu konversi radian ke derajat. Untuk di sini ini adalah tampilan headernya yang akan menampilkan output seperti lokasi, judul, penulis, dan waktu pembuatannya. Dan yang ini tuh tidak terpengaruhi oleh perhitungan. Ini adalah data koordinasi lokasi. Ini adalah lokasi di sekitar rumah saya. Di lintang 6 dan di bujur 107. Seperti tadi, untuk LL itu adalah lintang lokasi dan BL itu bujur lokasi. Terus untuk selanjutnya ada print lintang lokasi bujur, ini tuh untuk menampilkan koordinasinya. Yang ini tuh untuk menampilkan koordinasinya. Selanjutnya ada data koordinasi. Ini adalah data koordinasi. Ini adalah data koordinasi Ka'bahnya, dimana ini adalah nilai tetap. Jadi ini tuh tidak bisa diubah. Ini adalah selisih bujur, dimana ini adalah rumus asli, yaitu delta sama dengan lokasi min pil Mekah. Selisih bujur menentukan arah timur barat menuju Ka'bahnya. Nah, ini adalah konversi ke radian, di mana LLR radians. Ini adalah lintang lokasi, lintang Mekah, dan selisih bujurnya. Nah, selanjutnya. Nah, ini adalah rumus arah kiblat atau rumus trigonometri bola kiblat, di mana A ini sebagai pembilang, B dan C-nya itu sebagai penyebut. Yang menentukan sudut Q ini adalah print. Selain itu, fungsi atan ini di sini itu sebagai yang akan menentukan kuadrat sudut yang benar secara otomatis dan lebih aman dibandingkan A tan dalam kurung. Selanjutnya hasil Q ini itu adalah berupa sudut geometris yang belum arah kiblat final secara finalnya. Di sini konversi arah kiblat if Q ini tuh, terus ada kiblat 360 min Q, else kiblat sama dengan min Q. Ini itu adalah yang akan mengubah sudut hasil trigonometri menjadi azimut kiblat dari utara searah jarum jam. Ini juga sesuai standar 0 derajat utara, 90 derajat timur, 180 derajat selatan, dan 270 derajat barat. Nah, ini adalah konversi ke derajat menit detik yang akan mengubah derajat desimal menjadi sekagesimal. Jadi format ini itu digunakan dalam ilmu falak. Dan selanjutnya ini adalah yang akan menghasilkan hasil akhir. Jadi outputnya itu akan menampilkan arah kiblat dalam derajat desimal dan arah kiblat dalam derajat menit atau detik. Oke, kita langsung running aja untuk melihatnya. Nah, ini adalah hasilnya metode trigonometri bola menentukan kiblat masjidnya, dan ini menggunakan Google Maps. Ini belum terganti ternyata. Ini untuk lintang lokasi, bujur lokasi, lintang Mekah, dan bujur Mekah. Nah, sudut Q itu menghasilkan A tan kuadrat 2 itu di 64,84739 derajat, di mana arah kiblat dari utara sejatinya adalah 295,1052606 derajat atau 259 derajat lebih 9. Oke. Nah, selanjutnya adalah bab 4.
atau materi ketiga. Nah, di mana materi ini tuh berbicara tentang Rasyidul Kiblat, tahunan matahari berada di atas kiblat. Di mana fenomena Rasyidul Kiblat adalah sebuah peristiwa astronomi saat posisi matahari tepat berada di atas Ka'bah atau ketika matahari itu berdeklinasi 21 derajat, 25, yaitu sama dengan nilai Ka'bah 21 derajat, 25. Jadi fenomena Rasyidul Kiblat ini terjadi karena gerak semu tahunan matahari yang hanya terjadi di daerah yang memiliki lintang tidak lebih dari 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Dalam rentan ini, matahari itu akan menyinari daerah yang memiliki lintang antara 23,5 lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Dengan demikian jadi lintang Ka'bah itu akan berada di rentan deklinasi matahari pada hari tertentu. Jadi matahari itu akan berkumulasi tepat di atas Ka'bah dan arah terjadi bayangan matahari terhadap suatu benda itu akan lurus, dan ini itu akan menunjukkan arah kiblat di lokasi benda lurus tersebut. Nah, ini adalah ilustrasinya. Nah, Habib Usman bin Yahya Mufti Betawi 1922 sampai 1914 ini adalah ulama atau ilmuwan pertama Nusantara yang menggunakan metode Rasyidul Kiblat untuk menentukan arah kiblat di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi dalam kitab Tahrir Aqwa al-Afdila al-Tafsil an al-Qiblah, kitab Nafa in As-Nahlafi wa Syail al-Qiblah, dan kitab Atlas Arabi, Habib Usman ini menjelaskan bahwa fenomena Rasyidul Kiblat itu terjadi setiap tahun dan terjadi pada tanggal 30 Mei dan 18 Juli di tahun 1320 Hijriah atau 1902 Masehi. Ini tuh menurut astronomi modern, peristiwa Rasyidul Kiblat itu masih akurat untuk dilakukan pengamatan selama dalam waktu 26 sampai 30 Mei. Jadi puncaknya itu pada tanggal 28 Mei. Nah, ini adalah kode programnya. Jadi kita sudah salin, kita langsung ke kode programnya. Sebelum ke kode program, di sini tuh saya tuh menggunakan tanggal, di mana tanggal 27 sampai 28 Mei 2025 atau beberapa bulan ke belakang. Ini untuk memastikan keakuratan karena sudah terbukti atau sudah terjadi. Nah, seperti biasanya ini adalah header programnya. Input pustaka matnya juga sama, menggunakan maths, tapi bedanya sekarang nggak pakai sinkos. Tapi di sini itu sudah ada berisi fungsi trigonometri, hanya tidak dicatat saja. Jadi ini itu ada konstan tapi dan fungsi konversi sudut, yaitu radians. Selanjutnya ini adalah koordinat dari Mekkah itu sendiri, di mana lintang Ka'bahnya itu ada di 21, lintang Ka'bah dalam radiannya itu di yang dicari BL itu bujur Ka'bahnya itu di 39. Ini yang akan memprint yaitu menampilkan koordinat dari Ka'bahnya. Selanjutnya adalah zona waktu. Ini ada yang 3 ini adalah time zona Makkah, dan yang 7 ini adalah time zona Indonesia, itu WIB. Dan ini juga print time zona Makkah ini adalah yang akan koordinatnya. KL. Ini tuh data lain KL dan I. Kan di sini itu KL-nya itu diabaikan. Dan untuk I-nya itu atau ihtiyat, yaitu koreksi kehati-hatian dalam waktu menitnya.
Selanjutnya ini adalah bulan. Di sini kita itu mencari di bulan 5 dan di tahun 2025. Selain itu, kita di sini itu menghitung peluang pada di 27 Mei dan 28 Mei 2025. Di sini juga ada perhitungan Julian Day. Ada koreksi kalender Gregorian, menghitung Julian Day pada pukul 12 dan untuk mengkonversi Julian Day ke waktu lokasi Makkah. Ada sudut matahari. Di sini tuh digunakan untuk menentukan posisi matahari dan perubahan sudut turunan mataharinya. Selanjutnya ada LO, di mana LO ini itu adalah radians ya, yang merupakan bujur rata-rata dari matahari itu sendiri. Selanjutnya ada deklarasi matahari. Ada deklarasi matahari di mana ini itu adalah sudut matahari terhadap ekuator langit. Selanjutnya adalah DMR radians. Ini itu adalah deklarasi matahari dalam radiansnya. Nah, untuk equator of time itu adalah equator of time yang menyatakan bahwa selisih waktu matahari sebenarnya terhadap waktu matahari itu rata-rata. Jadi ini tuh sangat penting untuk waktu translate mataharinya. Di sini ada T, ini WIB. Yang ini yang bawah WD sama dengan TM. Itu ada waktu matahari tepat di atas Ka'bah dalam waktu Ka'bah. Ini adalah konversi waktu Indonesia yang dapat diamati langsung di Indonesia atau WIB-nya. Dan ini adalah format jam, menit, detik. Dan terakhir adalah output hasilnya. Ini adalah output hasil di mana harus ada tanggal transit matahari, waktu zuhur Makkah, transit matahari untuk Indonesia dan waktu zuhur Makkah. Oke, kita langsung running aja. Nah, sudah terlihat di sini untuk rasyadul kiblat itu di lintang Mekah di 21, bujur Makkah itu di 39, time zone itu di 3, time zone WIB itu di 7, ketinggian itu di 40, iktiyat itu di 4. Ini untuk tanggal translasi mataharinya. Nah, untuk membuktinya kita langsung cari di Google aja. Oke, kita langsung cari aja. 27 sampai 28 Mei 2025. Nah, di sini terdapat fenomena ini itu pada pukul 16,18 untuk WIB. Coba kita tampilkan lainnya. Oke. Karena tidak bisa ya sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.